Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zerin Laura Anastasia, kelas 9, absen 31 akan mempresentasikan dasar-dasar elektronika dan sistem pengendali. Jadi elektronika berkembang dengan pesat pada abad ke-20 dan terus berlanjut hingga sekarang. Banyak aspek kehidupan manusia dipengaruhi dan mengandalkan elektronika. Nah, pengertian dari elektronika sendiri itu adalah cabang ilmu yang mempelajari alat-alat listrik atau arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang memiliki muatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, semikonduktor, termokouple, dan sebagainya. Nah, dasar-dasar elektronika itu berkaitan erat dengan komponen elektronika. Komponen elektronika terbagi atas dua bagian, yaitu komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Penjelasannya sendiri, komponen elektronika aktif memiliki pengertian, yaitu dalam penggunaannya memerlukan arus atau tegangan listrik, contohnya diode, transistor, dan IC. Sedangkan komponen elektronika pasif memiliki arti bahwa komponen elektronika yang dalam penggunaannya tidak memerlukan arus atau tegangan listrik. Contohnya itu ada resistor, induktor, dan kapasitor. Dasar-dasar elektronika digital dan elektronika analog. Jadi sebenarnya elektronika itu terbagi menjadi elektronika analog dan elektronika digital. Namun dalam dunia elektronika dikenal juga elektronika daya, elektronika dasar, dan elektronika industri. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan mendalami penjelasan mengenai elektronika analog dan elektronika digital. Jadi pengertian elektronika analog itu adalah cabang ilmu elektronika yang fokus mempelajari fungsi dan sistem analog yang berkaitan dengan sinyal kontinu atau sinyal analog. Sinyal analog merupakan besaran yang berubah dalam waktu dan dalam ruang. Sinyal analog disebut juga sebagai sinyal kontinu untuk menggambarkan besaran tersebut mempunyai nilai yang kontinu atau tidak terputus. Contoh sinyal analog yang paling sering kita kenali yaitu teknologi televisi atau radio konvensional, sinyal gambar pada kamera konvensional, dan sinyal video pada televisi konvensional. Jadi sistem analog itu adalah suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Kekurangan dari sistem ini adalah pengiriman sinyal yang agak lambat dan sering terjadi kesalahan atau error. Nah, selanjutnya ada elektronika digital. Jadi, elektronika digital merupakan bagian ilmu elektronika yang mempelajari tentang pemrosesan sinyal digital atau sinyal diskrit. Nah, sinyal digital adalah suatu kombinasi peralatan listrik yang disusun untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dan kuantitas-kuantitasnya dinyatakan secara digital. Sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal yang bersifat putus-putus dan biasa dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Nah, apa sih kelebihan elektronika digital sehingga banyak digunakan dalam teknologi elektronika? Nah, jadi elektronika digital itu dianggap lebih canggih dibanding dengan sinyal analog. Selain itu, dia juga mampu mengirim data dalam jumlah yang lebih banyak, lebih stabil, dan lebih cepat. Selain memiliki kelebihan, elektronika digital juga memiliki kelemahan, yaitu segmen peralatannya membutuhkan banyak energi yang lebih sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Nah, biasa elektronika digital itu banyak digunakan untuk komputer, telepon seluler, serta perangkat elektronika canggih lainnya. Dasar-dasar sistem pengendali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai peralatan yang bekerja secara otomatis. Contohnya mesin cuci, penanak nasi, elevator, dan lain-lain. Jadi sistem yang digunakan untuk membuat suatu perangkat menjadi terkendali sesuai dengan keinginan manusia disebut sistem kendali atau sistem kontrol. Dalam sistem kendali terdapat hubungan antar komponen yang membentuk sebuah sistem sehingga menghasilkan tanggapan sistem yang diharapkan. Nah, oleh karena itu dalam sistem pengendali harus ada yang dikendalikan, yang merupakan suatu sistem fisis. Jadi hal yang dikendalikan ini biasa disebut dengan kendalian atau plan. Variabel atau besaran fisis dinyatakan dengan masukan dan keluaran. Keluaran merupakan hal yang dihasilkan oleh kendalian, sedangkan masukan adalah hal yang memengaruhi kendalian dan mengatur keluaran. Jadi sistem kendali itu dikelompokkan menjadi sistem kendali atau kontrol manual dan otomatis, sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup, sistem kendali kontinu dan diskrit, dan menurut sumber penggeraknya yaitu sistem kendali elektris, mekanis, dan lain-lain. Namun kali ini aku bakalan ngejelasin sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem kendali yang keluarannya tidak memengaruhi aksi kendali atau aksi kontrol. Berikut diagram sistem kendali open loop yang terdiri dari input, pengendali, proses, dan output. Sistem kendali lingkar terbuka juga sering disebut sebagai sistem kendali umpan maju. Nah, sistem ini sering ditemukan pada produk sehari-hari seperti mesin cuci, tangga berjalan, pengontrol lalu lintas berbasis waktu, dan lain-lain.
Selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup yang dikenal juga sebagai sistem kendali umpan balik. Sistem ini biasa memanfaatkan variabel yang sebanding dengan selisih respon yang terjadi terhadap respon yang diinginkan. Biasanya banyak digunakan pada sistem kemudi kapal laut dan pesawat terbang. Dan inilah diagram sistem kendali lingkar tertutup. Sistem pengendali sederhana dan elektronik. Sistem kendali sederhana adalah susunan komponen fisik yang tidak rumit dan dihubungkan sedemikian rupa untuk mengatur suatu kondisi agar sesuai harapan. Berikut ada diagramnya, dan contoh sistem kendali sederhana adalah elevator atau lift. Selanjutnya ada sistem kendali elektronik. Jadi pada zaman ini pemahaman terhadap alat pengendali menjadi begitu penting bagi pelaksana tugas di lapangan. Pengendali ini meliputi pengendali tidak kontinu, pengendali kontinu, dan kombinasinya. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengendali lainnya, yakni dalam penalaan parameter-parameter kontrol percobaan. Pengendali yang dikenal antara lain pengendali tidak kontinu, pengendali 2 posisi, dan pengendali 3 posisi. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.